Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu jamaah TV One dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Bapak Ibu? Semoga sehat-sehat ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Apa kabar ibu-ibu yang ada di studio, sehat? Alhamdulillah. Waduh, kenapa pilih warna orange? Karena Semangat. Agar semangat. Wah. seperti Persija. Luar biasa ya. Semangatnya. Semangat luar biasa. Mudah-mudahan semangatnya juga benar-benar memang semangat ingin menuntut ilmu ya Bu ya. Ngaji bersama Mama Dede. Tentunya. Tapi nih Mas Bedu, ngemeng-ngemeng, ngomong-ngomong. Mas Bedu, ini nggak, percaya nggak adanya surga dan neraka? Iya, gimana Mas? Tanya Cak Agus. Bagaimana? Masalah kebenaran sih, aku harus percaya, tapi kalau Cak Agus, percaya nggak surga neraka itu ada? Saya 100%, 1000%, 2000% malah. Percaya? Dan kita harus meyakini adanya surga neraka, siksa kubur termasuk. Kalau nggak percaya kufur. Kufur. Muslim min zalik. Tapi Cak Agus pernah ke sana ya? Belum, kita bareng ketemu dulu. Waalaikumsalam. Apa yang belum? Apa yang belum? Bedu saya suruh nyusul dulu Pak. Saya suruh duluan. Assalamualaikum. Mau nyusul kemana, Bedu? Enggak kan, baru tanya Cak Agus percaya surga neraka? Percaya. Udah pernah ke sana? Belum, ntar duluan aja gitu. Ibu-ibu damai. Alhamdulillah. Masya Allah, kudungannya 3 undak. 3 undak, 3 kelipatan ya Pak ya? Bukan 3 kelipatan, 3 undak buat 3 kudungan itu. 3 kurungan, di double. Borosan ya. Boros. Itu supaya nggak tembus pandang apa yang di dalam kudungannya, Mah. Ya Betul. kan? Masya Allah. Mantap lah ibu-ibu ini. Lagian kalaupun tembus juga belum tentu bisa dipandang ya kan? Iya. Itu kan pastinya ibunya meyakini ya kan, Mah, adanya kebenaran bahwa berhijab ataupun menutup tubuhnya dengan kewajiban. Hijab bertumbuk. Nah, tapi Mah, meyakini kebenaran itu sebenarnya gimana tuh, Mah, dalam Islam? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Keyakinan tentang adanya kebenaran. Meyakini kebenaran. Kenapa? Meyakini sebuah kebenaran. Meyakini sebuah kebenaran. Yang namanya kita hidup di dalam mengarungi hidup dan kehidupan diciptakan oleh Allah. Hidup karena Allah. wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haq. Surat Hijr ayat 85. Dan tidak aku ciptakan langit bumi dan di antara keduanya kecuali dengan adanya kebenaran. Dari surat Hijr 85 ini jelas buat kita bahwa semua yang menciptakan alam dunia dan seisinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Allah ciptakan pasti mengandung kebenaran, mengandung kebaikan, mengandung kemaslahatan bagi apapun yang Allah hidupkan di alam dunia ini. Masya Allah. Ini tentang kebenaran. Sementara yang namanya kebenaran itu di dalam Al-Quran jelas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas babayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an, petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang bedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Ini yang Allah katakan. Kemudian bagaimana Allah berfirman? Ya ayuhan nas qad ja'akumur rasulu mir rabbikum. Ya ayuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairul lakum. An-Nisa 170. Wahai manusia, telah aku utus seorang rasul kepada kalian yang membawa kebenaran dari Tuhanmu. Rasul itu yang dibawa kebenaran. Kebenaran. Dari Tuhanmu. Fa aminu khairul lakum. Beriman kalian kata Allah kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang terbaik kepada kalian. Tapi ternyata survei membuktikan banyak orang, ayat-ayat, tanda-tanda dari Allah sudah ada, tapi tidak semuanya beriman. Iya apa iya? Iya. Iya. Banyak yang tidak beriman.
nikmat Allah diterima tapi tidak beriman. Masya Allah. Di mana kita bisa melihat tentang kebenaran. Contoh, jangan jauh-jauh. Tiap pagi kita melihat matahari bersinar datangnya dari arah sebelah timur. Menandakan bahwa benar Allah adanya menciptakan matahari yang luar biasa, yang mataharinya aja nggak bisa dipandang bagaimana Allahnya. Itu tentang kebenaran adanya Allah. Coba tenggelam lagi jam 6 sore, tengah hari bolong, kalau kita lihat Masya Allah ke atas menyebabkan kita buta. Makanya ini kebenaran tentang adanya Allah. Habis siang datang malam hari, datanglah rembulan. Di malam hari ini kebenaran adanya Allah yang menciptakan bulan. Apakah ketika kita jam 6 sore masih melihat matahari? Enggak. Enggak mah. Yang kita saksikan, apa yang kita saksikan dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Misalnya jam 6 sampai jam 6. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kira-kira begitu dah kurang lebihnya. 12 jam. Kalau kita datang malam hari, apakah yang namanya matahari masih nampak? Tidak. Tapi di belahan bumi yang lain, misalnya punten, kalau kita dengan Amerika bedanya itu kan 12 jam. Kita bisa tanya, matahari kelihatan nggak di sana? Pasti kelihatan. Tapi di belahan bumi yang lain, itu kebenaran tentang kemahakuasaan Allah yang tadi dikatakan dalam Al-Hijr 85. Allah lah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, yang diantara keduanya secara benar-benar demi kebutuhan manusia. Masya Allah. Masya Allah. Semuanya adalah kebenaran. Tapi ternyata begitu banyak manusia yang meragukan tentang kebenaran Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau seandainya kamu ragu tentang kitab yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, datangkan surat yang semisal, 1 ayat saja. Ajak penolong-penolongmu selain daripada Allah kalau kamu merasa benar tuh. Ternyata masih banyak orang yang menolak kebenaran tentang Al-Quran. Padahal jelas-jelas Al-Quran adalah benar dari Allah. Mereka menolak tentang kebenaran Al-Quran sampai Allah tantangin. Kalau kamu ragu tentang kebenaran Al-Quran, datangkan 1 surat saja. Kalau kamu nggak bisa, kata Allah, ajak penolong-penolong kamu. Kalau kamu merasa benar, ditantangin nggak tuh sama Allah? Ditantangin. Fa'ilam tab'alu walam tab'alu pattakun narol lati wa kuduhan nasu wal hijarah idat lil kafirin. Kalau kamu tidak bisa melakukannya dan pasti kamu tidak akan bisa melakukannya, takutlah dengan panas api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disiapkan budak orang-orang yang kafir. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Menolak kebenaran. Makanya benar-benar kebenaran itu ada dan kita wajib mengimaninya dengan iman kepada Allah, Rasulnya dan semua yang wajib kita imani. Ini kita yakin bahwa apa yang Allah ciptakan nyata depan mata kita termasuk diri kita. Masya Allah. Yang terlihat saja kebenarannya, yang buktinya nyata, masih banyak yang tidak mau beriman ya Maya. Betul. Apalagi karena godaan setan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalamnya, di dalamnya. Dan jamaah jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi membahas tentang meyakini sebuah kebenaran. Jadi jangan kemana-mana jamaah, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Jadi Bedu, ya, Zahra, kebenaran itu ditunjukkan oleh Allah. Betul, Bang. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Fusilat 53. Ya. Akan aku perlihatkan kepada kalian semua tentang kekuasaanku, kata Allah. Dengan kebenaran dari segala penjuru dan dari diri kalian masing-masing. Apa maksud ayat ini? Kekuasaan Allah, kebenaran Allah ditunjukkan dengan alam sekitar yang kita lihat. Kenapa kok gunung sampai segede gitu? Apalagi yang menciptakan. Iya mah. Pernahkah kalian pergi ke pantai? Pernah. Lautan luas nggak? Luas. Masya Allah.
ujungnya aja nggak kelihatan. Iya. Ini ditunjukkan oleh Allah tanda-tanda kekuasaan Allah. Masya Allah, yang Allah ciptakan luar biasa. Sampai dikatakan yang namanya diri kita ini ibarat sebutir pasir yang ada di gurun pasir. Masya Allah. Kelihatan nggak? Enggak. Orang pasir nggak kelihatan. Ibaratnya setetes air yang di samudera. Kelihatan nggak? Ya Allah. Siapa kita? Digayung aja kebanyakan mah paling Wa semangat. ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidak aku berikan ilmu kecuali sedikit, makanya apa yang disombong? Astagfirullah. Aneh kan? Iya, Mbak. Kebenaran tentang Allah. Coba jangan jauh-jauh. Kita nanam biji, misalnya Jagung. kacang hijau, tanam, diguyur. Guyur. 2 hari udah meletak. 3 hari udah nongol tuh toge. Masya Allah. Kacang tanam di kapas padahal tuh, Bang ya. Iya. Nggak usah jauh, bukan di kapas. Kalau mamah nih, makan mau bikin laksa. Ah, ya, togenya. Nih, toge yang pendek. Iya, Direndam nih 2 jam. 2 jam. Anget. Taruh deh di tempat berkat yang ayah kan begitu tuh. Iya, betul. Tiap kita lewat ke dapur guyur, pada meretak. Tak. Tiap lewat guyur, pada berkaki. Berkaki. Tuh. Siapa yang menciptakannya? Allah. Inilah yang Allah katakan. Sanurihim ayati. Aku tunjukkan kepada kalian. Perlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesaranku yang terdapat dalam segala penjuru alam dunia. Termasuk dalam diri kalian. Dalam diri kita. Ya. Kata Allah, pi anfusihim, dalam diri kalian kebersanaan Allah. Sekarang jangan jauh-jauh. Coba beduk, tunjukkan tangan beduk. Oke. Dari tangan jari jemari kiri kanan kita ada lafaz Allah. Masya Ini Allah, alif. Iya, alif. Lam, ini ha. Masya Allah. Tanda-tanda nih, Mbak ya. Maupun kanan. Ini tanda ayat Allah dalam diri kita ada. Ya Allah. Makanya Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah. Giniin telapak tangan kalian. Ya, Ma. Di telapak tangan kanan, ini angka 1. 1. Ini tengkurap angka 8, jadi 18. 18, 18 ya. Nah, ini 8 tengkurap. Yang kiri, ini tengkurap angka 8. Ini 1, 81. 81. Mama tanya, 81 ditambah 18. dengan 18 berapa? 99, Asmaul Husna. Nama Allah Masya yang Allah. baik, Asmaul Husna. Baru tahu banget Sarah ini. 81 Sekarang. tambah 18, iya. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Otak kecil di sini. Mata manusia ke depan. Nggak kayak ayam, nggak kayak ikan kiri kanan. Maksudnya apa? Kalau kalian jadi manusia hidup pengen maju, song-song masa akan datang. Jangan mikirin yang lalu. Jangan mikirin yang lalu. Apalagi tanda kekuasaan Allah. Anda lihat. Mata kanan kiri. Telinga kanan kiri. Hidung lubangnya 2 kanan kiri. Tangan kanan kiri. Kaki kanan kiri. Tapi mulut, lidah di tengah. Apa tandanya Allah? Mata ngegeletak. Telinga bolong. Hidung bolong. Tangan ngegeletak. Kaki ngegeletak. Tapi lidah anggota tubuh yang kecil. Tidak bertulang. Disimpan di tempat yang tersembunyi. Itu tanda kekuasaan Allah. Masya Allah. Maksudnya apa? Jangan sembarangan ngomong. Saking bahayanya lidah dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir. Ini tanda gambar kekuasaan daripada Allah. Masya Allah. Anda lihat lagi. Kalau binatang jalannya merangkang. Betul nggak? Betul, Iya, Mbak. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia tegak berdiri. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Tinggian mana? Tinggian otak, Mbak. Artinya dari tubuh kita menandakan cara kita manusia berjalan menunjukkan tentang kebenaran kata Allah. Kalau kalian merasa kalian manusia, kalau ada masalah pakai otak, jangan pakai nafsu. Jelas kan? Jelas, Mbak. Di alam sekitar semua penjuru alam dunia ditunjukkan tentang kebenaran adanya Allah. Masya Allah. Di tubuh kita pun jelas. Jelas ya, Ma. Kalau masih juga tidak meyakini tentang kebenaran adanya Allah, kelewatan mau sampai kapan? Keterlaluan banget ya, Ma. Masa Allah? Masya Allah. Makanya jangan mendustakan Allah.
Wala takunu kalladzina nasullah fansahum anfusakum ulaika humul fasikun. Jangan kalian melupakan Allah yang menyebabkan diri kalian lupa diri. Kalau ada yang melakukan ini, mereka orang fasik, orang yang rusak. Jadi bagaimana kalau benar-benar mengakui tentang keberadaan adanya Allah? Coba lihat Al-Hasyr 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan setiap individu kalian hendaknya mempersiapkan apa yang akan kalian bawa pulang besok mati. Bertakwa kepada Allah, Allah Maha cepat perhitungannya. Jadi kata Allah, diberikan kehidupan, mempersiapkan diri. Kalau kita mati bawa apa? Kalau orang yang beriman dan bertakwa, yang mengakui tentang kebenaran adanya Allah, tuh semua dijelaskan di tubuh kita, udah jelas. Iya. Baik Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya Ma. Nah jamaah, tentunya buat Anda yang sudah mengajukan pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tv1 akan dijawab oleh Mama sesaat lagi. Yang ada di studio juga boleh nanya ya nanti ya. Masih di tema meyakini sebuah kebenaran. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Kesini aja Rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkat, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Masya Allah. Nih Mas Bedu, Ya Jarah. ada pertanyaan Instagram. Oh bacain dong. Mama sudah bacain ya pertanyaan Instagram. Sok. Pertanyaannya yaitu adalah Ada nggak? Adalah titik 2. dari Sultan Alwan. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam Sultan Awan. Tujuan manusia diciptakan untuk beribadah. Namun mengapa masih ada saja yang tidak beribadah kepada Allah? Bagaimana Mama melihat hal ini dalam sudut pandang Islam? Terima kasih Ma. Kenapa Sultan dia tidak ibadah kepada Allah? Karena mereka tergoda oleh godaan setan. Ya Allah. Boleh jadi dari depan dengan cara dia tidak beriman dengan adanya alam akhirat. Boleh jadi dari belakang dengan dia hubud dunya wa karahiyatul maut. Boleh jadi digoda dari kanan, agama dipakaikan dan dilecehkan. Dari sebelah kiri dia berbuat dosa, tapi mengatakan itulah yang terbaik. Ya Allah. Jadi setan menggoda mereka, tahu suruh ibadah, tapi karena tergoda oleh setan dari berbagai arah, itulah yang mereka kerjakan jauh daripada ibadah. Padahal tahu kapan waktu sholat, tahu kapan puasa, tapi nggak puasa. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik ya Ma ya. Oke, baik. Silahkan Mas Bedu. Jamaah ada yang mau bertanya, silakan. Mangga ibu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Badriah Siti Ini dia Badriah. pemirsa Siti Badriah versi Islami. Gudang Peluru. Gudang Peluru tuh, iya. dari Majelis Taklim Ar-Rahman, Gudang Peluru, Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan. Oke Simbad. Galau nih mah. Ada apa Simbad? Lagi cantik nih kayaknya nih ya. Lagi cantik. Iya. Gini mah, saya mau nanya, gimana hukumnya kalau kita tahu sebuah kebenaran, tapi kita milih diam aja deh, karena kan juga ada pepatah nih mah, diam itu katanya emas. Apalagi zaman sekarang kan, kalau orang salah kita nasehatin suka marah-marah, dan kita tahu orang yang berbuat salah itu sifatnya kita udah tahu, wah kayaknya orang nggak bisa dibilangin. Nasehatin deh, ya. Jadi daripada kita ribut, mending diam aja deh kita. Daripada ngebilangin oke. jadi ribut, Iya, mending betul, saya diam aja deh. Itu hukumnya gimana buat saya? Oke Ada Simbad. tuh banyak kejadian kayak gitu tuh, Mam. Bagaimana yang namanya mulut? Iya. Rasul bersabda diukur dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, kalau ngomong yang baik, yang benar, yang jujur. Kalau nggak bisa ngomong benar, baik, jujur, lu mendingan diem. Iya. Simbad bilang. Simbad. Bukankah dikatakan Simbad, diam ya. itu emas? Emas. Tidak. Daripada kita ngomong nyerocos benar, diam, nahan diri, itu emas.
Tapi kalau kita lihat kemungkaran depan kita, kita diam, bukan emas dosa. Artinya kita ikut meridoi, merestui apa yang mereka lakukan. Begitu si Embad, tidak semuanya diam itu emas, tidak. Tergantung yang mana. Walaupun itu nantinya kita jadi ribut gitu mah. Makanya ada caranya, ada tekniknya. Kalau kita bukan siapa-siapa ngomong ke guru ngajinya, ngomong ke tokoh agama, ke tokoh masyarakat, misalnya ke RT, ke RW, mereka yang nasihatin, begitu. Kita reka ulang deh, Ma. Kita reka ulang. Kita kasih contoh kasus seperti apa yang Ibu Sibat hadapi ini? Ibu Misalnya. Siti Badri hadapi. Silakan Bu Sibat. Misalkan contoh kasusnya apa? Misalkan Ibu mengingatkan siapa, sebut saja si A. Apa permasalahannya? Apa kasusnya? Iya, seandainya ada tetangga gitu yang perbuatannya kita nggak suka lah. Nah. Misalnya suka ngebretin sampah apa-apa di depan rumah kita kan. Tapi kalau kita bilangin takutnya ntar dia Nah, nggak Ibu pernah ngebilangin? Pernah? Nggak berani. Nggak berani? Nggak berani. Ini yang salah. Takut ribut ya Mas? Kita ini si Mbak dan pemirsa punya hak dengan rumah kita. Makanya hak kita wajib dipertahankan gitu. Itulah kenapa kalau yang mempertahankan hak kita sampai mati itu mati syahid, syahid dunia. Iya, terima kasih Ibu Siti Badriah atas pertanyaannya. Mudah-mudahan nih solusinya bisa mengatasi kegalauan Ibu Siti Badriah dalam bertetangga dengan tetangga Ibu ya. Siap, makasih Ibu. Dan tuh Zara. Ya Mas. Ini memang benar-benar luar biasa ya. Kalau kita dari tahu siapa Mama tuh kita tuh ya. Yang namanya umat Islam itu harus selalu meyakini apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sudah pasti benar dan pasti baik gitu Zara. Iya, Masya Allah banget ya Mas Bedu ya. Jadi kalau dengar apa yang tadi disampaikan oleh Mama ya dari mulai segmen pertama sampai barusan nih, Allah tuh berasa maha baik banget gitu Mas Bedu sama kita. Iya Maya? Makanya Zara, pokoknya kita yakini apa yang Allah berikan kepada kita sudah pasti benar. Nah insya Allah Allah juga akan memberikan yang terbaik untuk kita. Sangat terasa. Karena begini yang namanya kebenaran itu ditunjukkan oleh Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Aku perlihatkan kepada kalian semua tentang ayat-ayatku, tanda-tanda kebenaranku. Dalam segala penjuru alam dunia, dalam diri kalian. Itu semua kita lihat di alam dunia. Bagaimana agungnya Allah, bagaimana kebenaran Allah termasuk dalam diri kita. Subhanallah nih ya, berarti jadi kita nggak boleh takut ya Mah ya. Dengan apa yang mungkin ada omongan orang yang mandangnya sebelah mata ke kita. Tapi kalau itu datangnya dari Allah, kita harus yakin. Betul ya Mah ya? Iya Zahra, bener. Iya, nah Zara juga harus yakin apa yang Allah kasih buat kita. Terutama sama kekayaan alam yang Allah berikan kepada kita nih. Nah, ada bahan alami ya Zara ya, yang Allah kasih ke kita nih, yang bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Untuk bisa menjaga kesehatan kita tiap hari. Masya Allah, memang sih kekayaan alam itu memang banyak banget ya Mas Bedu. Tapi nih Mas Bedu, apa tuh maksudnya Mas Bedu yang bisa menjaga kesehatan kita setiap hari? Nah, salah satunya adalah susu steril dan buah kurma. Bahan alami ini nih sudah teruji khasiatnya ya untuk bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, Zara. Wah, kalau gitu Zahra mulai sekarang mau beli susu steril dan buah kurma yang banyak deh kalau perlu Mas Bedu. Tapi ya memang kan kita tahu ya susu steril itu memang bagus banget. Harganya kayaknya agak mahal tuh Mas Bedu. Gimana tuh Mas Bedu? Yang begini nih, Zara. Sekarang tuh ya udah ada yang namanya susu steril dan buah kurma yang dikemas dalam kemasan yang praktis. Dan yang pasti rasanya enak. Wah, emangnya ada Mas Bedu? Apaan tuh Mas Bedu? Nih, susu steril 7 kurma. Susu steril 7 kurma ini ya udah rasanya enak, yang pasti harganya nggak mahal. Susu steril 7 kurma, susu steril pertama di Indonesia dengan perpaduan sempurna susu steril dan buah kurma yang pastinya baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Selain itu, susu steril ini sangat bermanfaat, apalagi ditambah dengan buah kurma yang berkhasiat. Menjadikan susu steril 7 kurma ini memiliki kasta tertinggi dari susu steril lainnya. Karena rasanya yang enak dan juga double manfaat. Masya Allah, manfaat dari susu steril aja udah bagus banget Mas Bedu. Apalagi nih ditambah dengan khasiat buah kurma. Wah, Zahra mau cobain dong Mas Bedu supaya Zahra makin semangat tiap hari. Bedu. Iya, Mam. Ngomong-ngomong susu steril, Mama bagi dong.
Makan pengen sehat terus. Oh, tenang, Ma. Semua pasti kebagian. Buat Mama sudah bersiapkan ada nih. Mohon maaf ya, Ma. Kebagian ya? Iya, kebagian. Buat Zara juga ada. Hatur nuhun. Alhamdulillah. Yuk, mari kita nikmati Kita sama-sama. duduk yuk. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya Bedu rasanya. Gak hambar, anak-anak pasti suka. Iya Ma, bener banget. Zahra suka banget nih Mas Bedu. Kurmanya terasa banget. Tapi Mas Bedu, ini susu steril 7 kurma boleh diminum sama anak-anak kan ya? Boleh dong. Susu steril 7 kurma ini aman diminum setiap hari. Mulai dari anak-anak sampai orang tua. Dan ini kan juga merupakan bagian dari 4 sehat 5 sempurna. Jadi pastinya nih baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Bener kata Zahra Bedu, kurangnya terasa banget. Mama minum tiap hari untuk jaga daya tahan tubuh Mama. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Tuh jamaah, Mama aja suka ya. Jamaah di rumah juga harus cobain ya. Jangan mau kalah sama Mama. Kalau Bedu sih udah stok beli yang banyak di rumah. Nah yang pasti nih Ibu harus tahu nih, harganya gak mahal kok. Pastinya dong Bedu, minuman yang enak dan banyak manfaatnya. Siapa yang gak suka? Semua orang pasti suka. Apalagi zaman sekarang yang biasa-biasa itu udah gak cukup Bedu. Pakai masker aja harus double. Begitu pula asupan gizi dalam tubuh kita harus yang double manfaat. Kayak manfaat steril dan kayak manfaat buah kurmanya. Susu steril 7 kurma enak double manfaat, gak pakai mahal. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Ada lagi yang masih bertanya Zara di luar Instagram? Ada nih Ma, Sok. dari Zaendut. Hah? Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam Endut. Boleh bertanya ya Ma? Sok. Semoga dapat kesempatan untuk dibacakan. Nah dibacain nih. Gini Ma, tentang kebenaran saya penasaran soal hawa nafsu. Kalau ada hawa nafsu manusia bukannya malah jadi sulit beribadah ya Ma? Malah fokus di hawa nafsunya. Jadi sebenarnya tujuan diberi hawa nafsu kepada manusia itu untuk apa ya Ma? Mohon pencerahannya. Oke. Yang namanya nafsu itu terbagi 2. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma'rohimarobi. Yang pertama nafsu amarah. Ini hawa nafsu. Masya Allah. Yang didorong oleh setan yang selalu mengajak manusia berbuat jahat. Yang kedua nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Masya Allah. Untuk apa nafsu? Itulah kenapa manusia dijadikan khalifatullah fil ard. Wakil Allah di muka bumi karena ada nafsu. Coba kalau manusia nggak nafsu, nggak bakal dibabat itu hutan. Nggak bakal dibikin perumahan. Nggak ada warna merah, kuning, hijau dengan cat. Nggak ada baju warna-warni, model-model baju nggak ada. Karena ada nafsu, maka manusia oleh Allah diutus menjadi khalifatullah fil ard. Masya Allah. Coba lapar, nafsu makan. Iya nafsu Ma. Haus, nafsu minum. Iya. Ngantuk, nafsu tidur. Nafsu. Ini yang dapat rahmat dari Allah. Tapi hati-hati dengan hawa nafsu, nafsu amarah yang didorong oleh setan yang selalu mengajak manusia berbuat jahat. Kalau lapar, makan. Jangan maling di tempat orang. Kalau Anda birahi Anda salurkan dengan pernikahan, bukan berbuat zina. Yang berbuat zina, yang maling buat makan dan seterusnya, itu nafsu amarah yang didorong oleh setan. Mana yang bisa memilah dan memilih? Ini dia tadi yang Mama bilang. Robbana maholak tahadabatila, otak di atas, akal sehat dipakai. Allah ridho enggak dengan cara begini? Itu maksudnya nafsu. Jadi diukur dengan akal sehat iman kita. Oke, jamaah yang di sini, ya silakan bawa bertanya kepada Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau nih, Ma. Galau. Nama saya siapa? Oh, nama saya Tolha Haji Usman Lubis. Mangga. Iya, dari Kebun Baru.
Gudang Peluru Tebet Jakarta Selatan. Oke, Masih gudang ada plastiknya kebunnya Bu ya, masih baru ya. Ya. Iya. Silakan Bu. Ini mah di zaman sekarang kalau kita nasihatin seseorang untuk kebenaran, padahal itu benar. Tapi kalau kita nasihatin dengan baik, orang itu enggak terima, malah dia marah dengan kita. Bagaimana sikap kita melihat orang itu mah? Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban kita nasehatin. Ad-dinun nasihah, agama nasihat. Kalau kita melihat kemunkaran, melihat perbuatan dosa, melakukan 3 cara. Yang pertama, tegur dengan tangan. Kalau kita seorang pejabat, seorang penguasa, dengan kekuasaan kita diatur tuh orang ini salah, ini benar, harusnya begini. Ya, Ma. Yang kedua, dia seorang pendakwah, maka nasihatin dengan mulut. Boleh begini, begini, begini. Yang ketiga, dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Seandainya Anda mengatakan dinasehatin nggak benar, boleh jadi nasihatinya salah depan orang teriak-teriak. Nah, itu dia. Makanya menasehati orang itu sebaiknya 4 mata, jangan sampai ada orang lain yang melihatnya. Rasul mengatakan, kenapa Rasulullah bisa berdakwah 23 tahun? Sekian banyak orang masuk Islam. Allah berfirman, lintalahum, dengan kelemah lembutan, dengan kebaikan, dengan akhlak yang baik, dengan rangkulan. Itu caranya. Jadi ada cara tersendiri, betul. Lintalahum, dengan kelemah lembutan, dengan rangkulan, dengan belayan. Jadi tidak langsung dipatahkan dia. Begitu Bu Tolha. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu. Jadi puas dengan jawabannya Ibu ya. Alhamdulillah ya. Insya Allah baik Mah. Insya Allah. Zara bagaimana? Masya Allah Mah, terima kasih banyak nih Mah atas hari ini. Jamaah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nambah lagi nih ilmu kita hari ini tentunya dari Mama ya. Mengenai meyakini sebuah kebenaran. Mama tadi katakan, apabila sebuah kebenaran tersebut yang dikatakan dalam agama Islam, maka kita harus yakin 100% untuk meyakininya. Jangan sampai kita meragukan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak berdoa agar kita bisa membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang batil. Yuk Mah, kita tutup dengan doa, silahkan. Baik pemirsa, ibu-ibu dari Gudang Peluru, angkat tangan yuk. Semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi lijalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Kami yakin, kami percaya dengan rukun iman yang 6. Keenam-enamnya kami mempercayainya ya Allah. Masya Allah, Engkau maha benar. Rasulmu diutus olehmu itu maha benar. Kami pun percaya dengan malaikat-malaikatmu ya Allah. Kami pun percaya dengan kitab yang Engkau turunkan kepada Rasul kami Muhammad SAW dan kitab-kitab sebelumnya ya Allah. Kami yakin dan percaya dengan datangnya hari kiamat. Kami pun percaya dengan rukun iman yang ke-6, percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Semuanya benar diberikan olehmu ya Allah, petunjuk darimu ya Allah. Jelas tanda-tandanya Engkau sampaikan kepada kami. Baik di alam dunia yang kami lihat maupun dalam tubuh kami, jelas tentang kebenaran darimu ya Allah. Oleh karena itu tanamkan iman dalam dada kami, tanamkan ketakwaan dalam dada kami, tanamkan tentang kebenaran dada kami. Jadikan kami orang yang bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Hindarkan kami dari langkah kami yang salah dengan ridho darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin
Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, seperti biasa, sebelum pamit ada nasihat. Pemirsa, jaga kesehatan setiap saat. Terima kasih untuk nasihatnya, ilmu dan tausiahnya Mama. Terima kasih. Zara, terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Anda Mawi, terima kasih. Dan terima kasih jamaah yang sudah hadir di rumah Mama Dede. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.